Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk materi pertemuan kedua mata kuliah analisis farmasi 2 yaitu analisis bahan baku obat. Nah, ini untuk batasan dan pengertiannya, ini tentunya sudah kalian pelajari kan di pengantar ilmu farmasi, apa itu pengertian obat dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahan untuk pembuatan obat itu terdiri dari bahan apa saja. Nah, itu pasti sudah dipelajari di pengantar ilmu farmasi, sehingga untuk pertemuan kali ini nanti akan saya lebih fokuskan ke analisis bahan baku obat itu tahapan-tahapannya apa saja. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan kembali ya, kalau produk farmasi itu kan terdiri dari berbagai bentuk, dalam berbagai bentuk sediaan yang mengandung suatu obat atau lebih bersama-sama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Nah, di sini kalau produk farmasi berarti kan ada bahan obatnya ya atau bahan aktif obat bersama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan atau biasanya kita sebut dengan bahan farmasetik. Nah, jadi di sini kalau kita buat diagram, produk farmasi itu terdiri dari dua senyawa atau dua bahan yang utama, yaitu bahan baku obat yang merupakan senyawa kimia aktif, kemudian bahan farmasetik. Nah, kalau misalkan kalian lihat dalam berbagai merek atau dalam berbagai brand itu kan bahan aktifnya, kalau yang namanya obat misalkan paracetamol, bahan bakunya atau bahan aktifnya kan senyawa yang sama ya, yaitu senyawa paracetamol. Yang membedakan dari brand satu sama brand yang lain itu di formulasi bahan farmasetiknya atau bahan tambahannya seperti apa. Nah, karena bahan farmasetik atau bahan tambahan ini yang juga mempengaruhi kinerja obat ya, kontrol rilisnya di dalam tubuh itu seperti apa. Dia mengganggu dalam proses kontrol rilis atau tidak seperti itu. Jadi untuk menganalisa sediaan farmasi itu nanti kan kita harus memperhatikan juga bahan farmasetiknya apa sehingga dia itu nanti pelarut yang sesuai itu digunakan pelarut apa seperti itu. Nah, sebelum kita analisa kesediaan farmasi, kita terlebih dahulu kita belajar tentang analisa senyawa aktifnya terlebih dahulu atau kita kenal dengan bahan baku obat. Kemudian ini bentuk-bentuk sediaan ya, bentuk-bentuk sediaan, kemudian berkaitan dengan cara penggunaannya juga. Ini nanti bisa dibaca karena ini cuma mengingatkan kembali dari pelajaran pengantar ilmu farmasi yang telah kalian peroleh di semester sebelumnya. Termasuk ini ya penggunaan dan penerapan obat. Ini saya lewati saja, kemudian lanjutkan ini persyaratan obat di dalam farmasi. Nah, ini kemarin sudah kita singgung di pertemuan pertama, mengapa dilakukan analisis farmasi adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Seperti itu. Sehingga di sini sebelum kita lanjutkan ke analisis bahan baku obat, kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber obat-obatan. Nah, obat-obatan dan bahan farmasetik itu sebagian besar di sini ya dapat diklasifikasikan dari berbagai sumber. Yang pertama, ekstrak tumbuhan itu 11,1%, ekstrak hewan 8,7%, kemudian sumber biologi 6,3%. Sumber biologi ini termasuk vaksin dan lain sebagainya. Kemudian ekstrak tumbuhan ini yang sering kalian lakukan ya, ekstraksi dimulai dari maserasi sampai evaporasi untuk mendapatkan ekstrak. Kemudian kalau untuk pemisahannya biasanya dilakukan kromatografi kolom ya untuk mendapatkan isolasi analit yang lebih murni seperti itu. Kemudian ada pertambangan mineral. Nah, ini kalau sumbernya itu mineral anorganik seperti zat besi dan lain sebagainya. Kemudian ada sintesis kimia ya, paling besar itu bahan obat itu diperoleh dari sintesis kimia sumbernya. Kenapa? Karena kalau dari
ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan, sumber mikrobiologi ya, kemudian mikroba. Ini kan kalau kita ekstrak aja mesti dapatnya kan cuma sedikit, sedangkan kebutuhan pasar itu kan besar. Maka dari itu sumber utama dari obat-obatan ini dari sintesis kimia, di mana dia mengadopsi dari ekstrak tumbuhan yang misalkan ya ini ekstrak tumbuhan yang sesuai untuk obat malaria itu apa. Nah, dari situ nanti dia strukturnya itu dia dilakukan atau dibuat dengan struktur senyawa dengan struktur yang sama tapi melalui proses sintesis menggunakan bahan kimia sintetik seperti itu. Jadi karena bahan sumber obat-obatan ini lebih banyak dari bahan kimia sintetik, maka sebelum kita membuat itu, sebelum kita memproduksi ya, itu kita juga wajib mengetahui atau mengkonfirmasi benar enggak bahan bakunya itu sudah sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian bahan bakunya itu aman atau tidak. Nah, itu harus kita analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam proses produksi. Ya, contohnya lanjutannya tadi sumber obat-obatan. Kemudian ini kita mulai masuk ke apa itu bahan baku obat. Nah, bahan baku obat itu adalah bahan utama yang berkhasiat dari sediaan obat. Nah, berarti kan biasanya kita sebutnya itu bahan aktif ya. Nah, bahan aktif ini bisa sebagai bahan baku obat tunggal maupun campuran. Kemudian harus diuji terlebih dahulu dan harus memenuhi persyaratan farmakope. Karena kita di Indonesia, maka acuannya harus memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau FI. Jadi sebelum masuk ke tahap produksi harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan dia sudah memenuhi persyaratan farmakope atau tidak. Karena kalau tidak diuji, langsung diproduksi ternyata bahannya itu tidak sesuai atau bahannya itu salah. Nah, itu kan menyebabkan kerugian yang besar karena telah melewati proses produksi seperti itu. Kemudian, bahan baku obat ini biasanya dia dibuat di pabrik bahan baku atau pabrik farmasi, baik itu PMA atau perusahaan milik asing ataupun PMDN, perusahaan dalam negeri. Jadi, untuk senyawa aktif ya bahan baku itu biasanya kalau dari pabrik farmasi dari pabrik produksi farmasi itu dia menerima suplai dari pabrik bahan bakunya atau pabrik farmasi lain yang dia memang khusus menyediakan bahan baku. Jadi misalkan pabrik A itu memproduksi sirup paracetamol. Nah, biasanya pabrik A ini juga mempunyai rekanan yang bagian suplai bahan aktif atau senyawa aktif. Nah, tekanannya itu bisa PMA atau bisa PMDN. Nah, karena pabrik A ini dia menerima suplai bahan baku dari rekanan, maka dari itu dia harus memastikan bahan yang diterima dari rekanannya ini sudah sesuai sama spesifikasinya FI apa belum. Untuk itu sebelum diterima ya, sebelum diizinkan atau sebelum dipastikan untuk diterima itu dia harus dianalisa terlebih dahulu. Makanya biasanya kalau misalkan ada bahan-bahan yang datang ya di pabrik itu biasanya dia menunggu terlebih dahulu sebelum dia dibongkar. Sebelum dia dibongkar, ditunggu terlebih dahulu untuk dicek benar enggak ini apa bahannya itu yang masuk sudah sesuai dengan pesanan seperti itu. Kemudian, nah pabrik farmasi dia dalam proses produksinya kan dia harus memenuhi syarat CPOB dan harus mengeluarkan sertifikat analisis. Karena dia harus memenuhi CPOB dan harus mengeluarkan sertifikat of analysis, maka dari itu dia harus menjamin dari bahan baku sampai bahan jadi itu dia memastikan kalau dia semuanya bahan-bahannya, prosesnya dan lain sebagainya sudah sesuai dengan persyaratan FI. Nah, kemudian ada acuan pengujian dan pembanding.
Acuan pengujian dan pembanding yang digunakan di Indonesia itu menggunakan standar Farmakope Indonesia atau bisa juga menggunakan USP ya, US Farmakope atau BP atau Japan Farmakope. Ada berbagai macam acuan pengujian yang bisa digunakan, tapi umumnya kalau di Indonesia pakainya kan FI. Kemudian bahan baku yang dibuat dengan cara dan teknologi modern itu dia kemurniannya harus tinggi. Jadi kalau dia dikatakan sebagai acuan pengujian atau pembanding atau biasanya kita sebutnya dengan senyawa baku pembanding, itu dia harus dibuat dengan cara dan teknologi yang modern. Kemurniannya juga harus tinggi, kemudian dia harus diakui internasional. Nah, baru dia mendapat kategori ya di sertifikat analisisnya sebagai baku pembanding internasional. Tuh, kemudian di sini ada klasifikasi derajat kemurnian bahan obat. Yang pertama, kualitas baku pembanding. Paling tinggi ya kualitas baku pembanding. Karena kemurniannya paling tinggi. Jadi dia di nomor 1 itu kualitas baku pembanding. Atau biasanya kita sebutnya kalau di Indonesia BPFI, baku pembanding Farmakope Indonesia. Nah, baku pembanding ini yang akan kita gunakan kalau di pengujian itu kan habis diuji dibandingkan sama hasil pengujiannya baku pembanding. Kalau sampel kita itu sama dengan baku pembanding, maka dikatakan sesuai dengan kriteria FI. Kalau kita pakai baku pembandingnya BPFI, kemudian hasil analisa sampel kita sama dengan BPFI, ya, hasil analisanya baku pembanding Farmakope Indonesia, maka dari itu sampel kita dikatakan sudah sesuai dengan FI. Tuh, kemudian yang kedua adalah kualitas analisis atau biasanya kita sebutnya dengan PA, pro analisis. Ya, pro analisis ini biasanya kita gunakan untuk analisis instrumental. Jadi kita gunakan larutan standar dalam analisis instrumental itu biasanya kualitasnya PA. Ya, kualitasnya PA ini kemurniannya bisa 98-99% seperti itu. Kenapa kok pakai kualitas pro analisis kalau menggunakan instrumen? Karena kalau instrumen itu kan detektornya sensitif. Kalau detektornya sensitif, ada sedikit mengganggu saja dia akan muncul kan di instrumen itu, sehingga sebisa mungkin untuk analisis instrumental itu kita gunakan kualitas yang pro analisis. Tuh, kemudian yang ketiga ada kualitas farmasi atau biasanya dikenal dengan farmasi grade. Nah, farmasi grade ini di bawahnya PA. Biasanya untuk sediaan farmasi itu digunakan kualitas farmasi grade. Nah, namun di sini kalau kualitas farmasi grade itu kan kemurniannya tidak setinggi PA dan BPFI. Nah, tetapi pada bahan-bahan baku yang kualitas farmasi grade ini juga harus dilihat dia bahan pengotornya apa saja, ada logam beratnya atau tidak, kemudian terkontaminasi mikroba atau tidak. Nah, maka dari itu sebelum dilakukan proses produksi, bahan-bahan farmasi yang kualitasnya farmasi grade ini yang akan digunakan untuk membuat sediaan harus dianalisa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir kualitas teknis. Nah, kualitas teknis atau technical grade ini biasanya yang kemurniannya rendah ya, sekitar 60-70% itu adalah bahan-bahan teknis. Nah, bahan-bahan teknis ini dia tidak bisa digunakan untuk proses sintesis, tidak bisa digunakan untuk pembuatan sediaan dan lain sebagainya. Biasanya kualitas teknis ini digunakannya misalkan alkohol teknis, nah untuk membilas dan lain sebagainya. Jadi dia tidak disarankan untuk pembuatan bahan baku pembuatan sediaan farmasi. Kemudian ini baku pembanding Farmakope Indonesia atau BPFI. Nah, BPFI ini kalau yang di Indonesia kan acuannya karena pakai FI, maka BP-nya itu harus sesuai dengan FI. Maka dari itu BP-nya atau baku pembandingnya itu namanya baku pembanding Farmakope Indonesia. Nah, dia dibuat dan diedarkan di bawah wewenang Dirjen POM atau sekarang Badan POM. Kemudian BPFI ini harus lolos pengujian minimal 3
3 lab yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan secara terpisah. Di antaranya adalah lab Badan POM, lab perguruan tinggi, lab industri, dan lab penembaga penelitian. Jadi setidaknya dia baku pembanding BPFI ini dia sudah mendapatkan sertifikat, 3 sertifikat analisis dari 3 lab berbeda ya, dari 4 lab yang diizinkan sudah memenuhi sertifikat analisis dari 3 lab yang berbeda. Nah, sehingga kalau sudah hasil analisa dari ketiga lab ini hasilnya sesuai ketiga-tiganya, maka BPFI ini akan lolos pengujian, dikatakan certified ya, telah lolos pengujian. Kemudian ini ada perlakuan khusus untuk baku pembanding termasuk BPFI karena baku pembanding tadi kan kemurniannya tinggi, tentunya harganya kan mahal ya. Maka dari itu dia harus dilakukan penyimpanan yang khusus ya, perlakuan khusus termasuk itu penyimpanan, kemudian preparasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk baku pembanding BP ya termasuk BPFI yang harus dilakukan selama preservasi atau penyimpanan adalah dia harus disimpan dalam wadah bersumbat asli. Jadi dipastikan wadahnya atau tutupnya terutama tidak tertukar dengan penutup senyawa yang lain ya. Kemudian dia terlindungi dari udara yang lembab. Biasanya dia disimpan di ruangan bahan ya yang ada humidifiernya. Jadi tahu kelembapannya berapa di ruangan itu. Jadi dia harus terjaga kelembapannya. Kemudian dia harus dijauhkan dari sumber panas karena dikhawatirkan kan sinar matahari itu dapat melakukan reaksi ini ya reaksi fotokatalitik ya akibat adanya cahaya matahari. Nah, itu gampang menyebabkan terdegradasi kan, maka dari itu dia harus dijauhkan dari sumber panas. Kemudian apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan harus tercantum di dalam etiketnya. Nah, ini biasanya untuk bahan-bahan yang dia harus disimpan misalkan di suhu 4 derajat Celcius. Nah, berarti kan harus disimpan di dalam kulkas seperti itu. Nah, di etiketnya harus dicantumkan. Kemudian dia tidak boleh digunakan untuk obat. BPFI tidak boleh digunakan untuk obat karena yang digunakan untuk obat tadi yang pharmaceutical grade. Nah, kemudian penimbangan harus teliti dan seksama. Karena dia kemurniannya tinggi, maka kalau dia kelebihan sedikit saja, maka kan dia akan mempengaruhi konsentrasi yang besar sehingga kadarnya nanti kan juga akan berpengaruh sehingga dia penimbangannya harus dilakukan dengan teliti dan seksama. Kemudian apabila ada perbedaan dengan monografi, maka petunjuk dari etiket baku pembanding yang harus diikuti. Jadi biasanya kan ada monograf ya, monografinya atau buku panduannya. Kalau dia itu perlakuannya itu harus berbeda dengan yang monografi, maka yang diikuti adalah etiket di labelnya atau MSDS yang dari suppliernya. Itu yang harus diikuti. Kemudian bila tidak tercantum kandungan atau potensi dalam etiketnya, maka dianggap kemurniannya 100%. Karena dia sudah tingkatan kemurniannya tinggi ya, BPFI, BP atau BPFI, maka dia kalau tidak ada di situ konsentrasinya berapa, maka dianggapnya 100%. Nah, kalau PA itu kan biasanya 98, 99 seperti itu. Nah, ini lebih tinggi dari PA kan, jadi dianggapnya 100%. Oke, kemudian ini uji persyaratan bahan baku obat. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk uji bahan baku obat ini. Ini berdasarkan FI edisi keempat. Ini ada 11 kriteria yang harus dipenuhi sebelum dia bisa dilakukan proses produksi. Ya, bahan baku obat itu harus memenuhi apa saja. Nah, di sini harus dia ada namanya, nama zat, nama kimia, sinonim, rumus kimia, rumus molekul ya, kemudian massa berat molekul atau MR-nya, kemudian
ada batas kadarnya ya, ada etiket yang menyatakan dia kadarnya atau kemurniannya berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemerian ya. Pemerian ini kan terkait dia wujud fisiknya seperti apa. Kemudian ada kelarutan, kemudian ada dia eh, baku pembanding, atau dia sudah dilakukan analisis atau belum, seperti itu ya. Kemudian identifikasi dia dapat dilakukan secara kimia, bisa spektrum UV vis atau spektra IR. Jadi kalau bahan baku obat itu secara umumnya itu dilihatnya bisa dari spektrum UV atau IR. Jadi tidak sampai MS ya, karena kalau MS udah dibanding berarti kan dia sudah eh, sesuai sama spek ya, dianggapnya kan. Kalau MS kan dia lebih ke fragmentasi ya, lebih detail lagi, tapi kalau bahan baku ini tidak sampai yang detail banget, cuma dia harus spektra IR sama spektrum UV vis-nya itu sudah memenuhi, sudah cukup. Kemudian pemerian dan lain sebagainya itu dia harus ada juga ininya apa, tercantum di etiket. Kemudian titik leleh ya, titik leleh, kemudian kadar airnya berapa, sisa pemijaran, kemudian ada cemaran, mengandung cemaran atau tidak, terutama ini arsen. Arsen itu kan eh, toksik ya, sehingga dia kalau terkontaminasi sedikit itu dia kan berbahaya. Maka dari itu dipastikan cemarannya itu mengandung apa. Kemudian kalau ada logam berat itu kadarnya berapa ya. Kemudian ada kontaminan senyawa organik atau tidak. Nah, kemudian kadarnya itu berapa kemurniannya. Bisa dilakukan secara instrumental, dapat juga dilakukan secara konvensional. Kalau instrumental ini tadi pakai spektrum UV vis, itu termasuk dia ini ya, dapat menentukan kadar juga. Kemudian kalau secara konvensional ini biasanya pakai titrimetri atau titrasi. Kemudian dia di situ wadah dan penyimpanannya itu sudah aman atau tidak. Kemudian harus disimpan di wadah yang bagaimana, penyimpanannya harus seperti apa. Nah, ini harus tertera semua di bahan baku obat ya. Di etiket bahan baku obat itu harus ada kriteria ini. Kriteria ada 11 kriteria ini yang harus ada di etiket bahan baku obat. Kemudian ini penerapan, kita lanjut ke uji ya. Penerapan uji bahan baku obat dan quality control obat di pabrik farmasi. Nah, yang di sini ada namanya PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Jadi PPIC ini namanya Production Planning, berarti yang memplanning proses produksi ya, dan menginventarisasi bahan-bahan, ini PPIC. Kemudian ada purchasing, ada supplier, ada gudang, ada quality order, ada quality control ya. Jadi pertama kan PPIC itu dia orang yang merencanakan, misalkan di pabrik farmasi A, bulan ini akan produksi bulan ini akan produksi obat misalkan paracetamol sebanyak berapa tablet ya, berapa butir tablet, seperti itu. Nah, itu yang merencanakan PPIC. Kemudian kan dia harus menghitung juga kebutuhannya, bahan baku yang diperlukan apa saja, senyawa aktifnya butuh berapa, kemudian bahan farmasetiknya apa saja, butuhnya berapa. Nah, itu kemudian setelah PPIC ini dia menetapkan kebutuhan yang diperlukan, kemudian dilanjutkan ke bagian purchasing. Berarti purchasing ini kan untuk pembelian ya, bagian pembelian. Nah, bagian purchasing ini dia dilanjutkan ke supplier. Ke supplier ini rekanan untuk pensuplai bahan baku. Kemudian kalau sudah, supplier ini kan ngirim itu masuknya ke gudang. Nah, masuk ke bagian gudang. Kemudian dari gudang ini dia tidak boleh langsung masuk ke produksi, tapi dia ke quality order dulu, quality order ke QC dulu, dipastikan dulu.
sudah sesuai spek atau belum, seperti itu. Nah, biasanya dari supplier ke gudang di sini itu juga ada proses QC-nya juga, kontrol juga. Jadi sebelum diterima, sebelum bongkar barang itu ya, sebelum masuk ke gudang dia harus di QC juga. QC bahan bahan baku datang itu. Seperti itu. Kemudian di sini ada ya PPIC tadi, Planning Production Inventory Control. Dia berfungsi untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan pembuatan, perencanaan pembelian bahan baku. Karena kalau PPIC ini kan dia harus memastikan ada nggak ketersediaan bahannya. Kalau yang mau dibuat produksi bulan ini, nah berarti kan harus sudah tersedia. Kemudian bahan yang datangnya atau yang stok lama itu harus dikeluarkan lebih dahulu biar tidak ED gitu. Kemudian butuh bahannya berapa banyak agar rendemennya itu tidak banyak, karena kalau di industri kan harus diperhitungkan benar-benar ya, kalau rendemennya banyak sisanya banyak kemudian numpuk di gudang tidak digunakan. Nah, berarti kan nanti udah ED, kalau udah ED kan akhirnya tidak dapat digunakan, rugi kan. Nah, biar tidak menimbulkan kerugian yang besar, berarti harus di-planning dengan baik sebelum dilakukan proses produksi. Tuh, kemudian ada bagian purchasing, pembelian ya, bagian memesan bahan ke supplier. Ini kalau sudah dapat ACC dari PPIC baru purchasing ini bergerak. Kemudian supplier ini menyerahkan ke bagian gudang ya, supplier kan dia penyedia bahan baku, gudang memeriksa kesesuaian antara pemesanan dan dokumen yang ada. Nah, biasanya ini sebelum masuk gudang itu di QC dulu. Kemudian bila persyaratan sudah lengkap, petugas gudang mengeluarkan quality order ke bagian QC untuk dilakukan sampling. Nah, ini ya dilakukan QC dulu. Jadi quality order itu dilimpahkan ke bagian QC untuk dilakukan sampling agar yang dikirim supplier ini tadi bahan bakunya itu sudah dipastikan sudah sesuai spek atau tidak. Kemudian ini caranya sampling ya, kalau nanti kerjanya di industri ya, kan kalau di industri ini bisa bagian produksi, bisa bagian lab. Nah, labnya kalau diproduksi kan banyak juga ya. Ada lab QC, ada lab R&D, kemudian lab mikro dan lain sebagainya. Nah, kalau di industri farmasi tentu saja yang pegang juga orang farmasi kan lab-lab tersebut yang berperan banyak di sana. Meskipun ada juga dari yang jurusan lain, biasanya itu tetap yang mengendalikan juga kan orang farmasi kalau di industri farmasi. Itu nah harus tahu paling tidak kalau lab ini kan dari bahan baku awal sampai nanti proses akhir pembuangan limbah dan sebagainya itu kan juga harus di QC semuanya. Jadi kan di situ ada berbagai macam lab QC ya. Kalau di industri ada banyak lab QC, ada QC yang bahan baku, kemudian QC bahan produksi, kemudian QC bahan jadi, kemudian ada QC limbah, itu semuanya kan ada semua di sana. Jadi kalau yang berminat di industri silahkan diperhatikan baik-baik. Ya, nah ini cara sampling. Sampling itu akar N plus 1. Nah, jumlah wadah. Jumlah wadah atau dia kemasannya. Misalkan ada 16 karung bahan baku yang datang. Ya, bahan baku yang sama ya, yang datang itu ada 16 karung. Maka jumlah wadah yang disampling adalah akar 16 plus 1 adalah 4 plus 1 ya 5 wadah. Maka dari itu ambil 5 karung. 5 karung itu dari setiap karung itu kita ambil beberapa titik pengambilan ya. Biasanya atas, tengah, sama bawah. Jadi tidak boleh diambil satu titik saja karena dikhawatirkan dia tidak homogen ya bahannya. Kalau bahan baku kalau ngambil dari beberapa titik itu kan pastikan homogenitas sampel kita. Tuh, kemudian masing-masing wadah diambil X gram sampel pada beberapa titik sampling sesuai dengan prosedur. Kemudian masukkan botol sampling dan diberi identitas. Jangan lupa kalau habis sampling dikasih identitas, misalkan nama bahan paracetamol, nomor wadah 1, tanggal samplingnya tanggal berapa, jumlah samplingnya berapa, sama para petugas sampling. Nah, kemudian kalau sudah wadah bahan yang telah disampling dikasih label kuning. Kemudian
Jika hasil sampling memenuhi syarat, maka bahan baku dilabeli hijau. Jadi kalau bahan yang udah kita sampling itu sudah di QC ya, sudah dikontrol, quality control, sudah dianalisis dan sudah sesuai syarat, maka yang label kuning tadi diganti label hijau. Ya, artinya sudah sesuai. Kalau dia yang label kuning tadi itu dia hasilnya pas dianalisis tidak sesuai, maka dikasih label merah, artinya di reject. Berarti dia tidak boleh diterima oleh bagian gudang. Jadi balik lagi ke supplier. Tuh. Kemudian retest atau uji ulang untuk bahan baku berkhasiat dilakukan setahun satu kali untuk bahan setahun sekali dan untuk bahan farmasetik itu 2 tahun sekali. Jadi ini yang nomor 4 ini berjaga-jaga kalau misalkan ada sisa bahan aktif atau sisa bahan farmasetik yang menumpuk di gudang. Nah, yang menumpuk di gudang ini, maka dari itu PPIC tadi kan harus memplanning sebisa mungkin itu sisanya kan sedikit biar membuangnya rendemennya tidak banyak ataupun sisanya tidak banyak ya, atau sesuai sama kebutuhan misalkan selama setahun. Nah, itu dia kan dipastikan sisanya tidak banyak gitu. Nah, kalau ada sisa di gudang untuk bahan aktif itu diuji setiap setahun sekali untuk memastikan dia masih berkhasiat atau tidak, dia masih layak digunakan atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian untuk bahan farmasetik dites atau diujinya 2 tahun sekali. Dia masih bisa digunakan atau tidak, itu dia diuji 2 tahun sekali untuk yang ketersediaan stok di gudang. Oke, kemudian ini untuk cara pengujiannya, karena kita di Indonesia ya pakai standar Farmakope Indonesia dan bisa juga digunakan standar-standar yang lain. Tergantung sama, biasanya ini tergantung pada industrinya. Kalau industrinya PMA atau milik asing itu biasanya menggunakan acuan Farmakope internasional ya dari berbagai negara ini. Kemudian ini kalau nanti kerjanya di bagian QC, nah ngapain aja sih bagian QC itu? Yang pertama adalah bahan QC itu memastikan bahwa bahan, produk, dan metode dalam proses produksi obat telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Telah sesuai dengan acuannya. Kemudian yang kedua, biasanya bagian QC ini dia diletakkan di mana? Di lab analisis fisikokimia. Bisa juga di QC lab mikrobiologi, bisa juga di unit penanganan limbah, bisa juga di unit validasi dan kalibrasi. Nah, kalau analisis fisikokimia ini lebih ke bahan baku ya biasanya. Kemudian mikrobiologi ini selain di bisa di bahan baku, bisa juga di bahan produksi. Kemudian penanganan limbah, nah penanganan limbah ini berarti bagian limbah sebelum dirilis ke lingkungan ya, dibuang ke lingkungan itu harus dipastikan dia harus terbebas dari senyawa aktif atau bahan-bahan obat. Nah, karena apa? Karena kalau kok butuh QC di penanganan limbah ini, jadi pernah ada kasus itu kalau dia pabrik farmasinya itu memproduksi pil KB ya, pil KB. Kemudian pil KB itu kan mengandung estradiol ya. Kemudian kalau misalkan di penanganan pas di limbahnya ini langsung dirilis ke lingkungan, sedangkan kandungan senyawa aktifnya tadi itu masih ada yang terbawa di limbah, terus limbahnya dibuang ke lingkungan. Nah, ini kan bisa menyebabkan ikan-ikan di lingkungan itu dia jadi mandul ikannya ya, jadi tidak berkembang biak. Nah, seperti itu kan merusak lingkungan, merusak ekosistem sehingga diperlukan QC juga pada penanganan limbah ini. Kemudian unit validasi dan kalibrasi ini biasanya ada beberapa industri itu yang di unit validasi dan kalibrasi itu masuknya di bagian R&D atau research and development terkait dengan metode. Jadi kalau ada sediaan atau formulasi baru, nah formulasi baru itu sesuai enggak
metode yang sebelumnya ini diaplikasikan di formulasi yang baru ini. Kalau tidak sesuai berarti unit R&D atau unit validasi dan kalibrasi ini dia akan harus mengembangkan metode yang baru. Misalkan pakai sama-sama pakai HPLC. Nah, tapi dia karena dia metode yang lama tidak sesuai, maka dia harus mengembangkan, oh laju alirnya harus diubah berapa ya, kemudian eluennya harus diganti apa, perbandingannya berapa. Nah, itu di bagian unit R&D method ya, atau unit validasi dan kalibrasi. Kemudian unit validasi dan kalibrasi ini juga berfungsi untuk mengontrol metode yang digunakan selama analisis ya, sudah sesuai atau tidak. Kemudian dia instrumen tersebut yang digunakan butuh kalibrasi berapa, sudah butuh kalibrasi atau tidak, karena kalau di industri kan dipakainya setiap hari ya, beda sama lab pendidikan. Kalau digunakannya setiap hari, maka kalibrasinya juga harus lebih sering daripada yang jarang digunakan, seperti itu. Kemudian QC nah ini ada macam-macam QC ya, tadi QC lebih detailnya lagi ada QC bahan baku, ada QC bahan kemas, ada QC penimbangan ya. Namanya aja kontrol kualitas, berarti dari setiap tahap itu dia dikontrol kualitasnya. Penimbangan, produksi obat, produksi ruahan, proses pengemasan, produk jadi, sampai penerbitan sertifikat analisis. Tuh, kemudian kewenangan dan tanggung jawabnya bagian QC ini dia memiliki wewenang untuk meluluskan atau menolak bahan awal, kemudian pengemas, proses produksi, produk ruahan, dan bahan jadi. Jadi kalau tadi kan ada kalau bahan awal atau bahan baku itu kan setelah label kuning kan bisa dikasih label merah atau label hijau. Nah, itu kan kewenangannya QC. Dikasih label merah atau hijau tentunya sesuai dengan hasil analisisnya ya. Jadi tidak serta-merta sudah terlanjur sampai sini dikirim ya udah tak kasih aja label hijau. Nah, tidak boleh, tapi harus disesuaikan dengan certificate of analysisnya. Seperti itu. Kemudian untuk proses produksi. Nah, di proses produksi ini juga ada QC. Tanggung jawabnya biasanya QC untuk produksi ini dia harus sampling misalkan 2 jam sekali atau 1 jam sekali atau 3 jam sekali. Nah, itu tergantung di industrinya. Kemudian dari setiap periode waktu tersebut dia akan sampling itu untuk memastikan selama proses produksi itu dia ada ketidaksesuaian hasil analisisnya. Misalkan produksi paracetamol kadarnya itu 500 mg ya. 500 mg. Kemudian pas di proses produksi itu 3 jam pertama sesuai, 3 jam kedua sesuai, 3 jam ketiga loh kok tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai berarti di situ kan harus dianalisa lagi tahapan mana di proses produksinya itu yang tidak sesuai sehingga dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses produksi itu. Kalau tidak meminimalisir kesalahan selama proses produksi, dikhawatirkan nanti pas di produk jadi sampai QC produk jadi hasilnya semakin tidak sesuai lagi. Nah, kalau semakin tidak sesuai lagi nanti kan akan rugi kan kalau ini telah diproduksinya semakin banyak. Seperti itu. Jadi harus diminimalisir dengan adanya bagian-bagian QC tadi yang berfungsi untuk memantau selama proses produksi berlangsung. Oke, kemudian ini di sini ada singkatnya alur penerimaan bahan baku. Di sini ada bahan baku datang ya, bahan baku yang datang. Tadi kan harus dia melewati banyak tahapan ya, harus bagian gudang, kemudian quality order, baru quality control. Kalau yes oke ya. Ini ya, tadi ya bahan baku kalau dokumennya oke dilanjutkan ke quality order. Quality order oke baru ke QC ya. Kalau QC dilakukan sampling. Kalau oke ya berarti langsung kasih label hijau. Kalau habis sampling diuji kualitas dia tidak oke ya, tidak sesuai spek, maka dia label merah yang artinya reject.
Kemudian kalau dia tadi sudah label hijau kan masuk ke bagian gudang. Kalau sudah masuk bagian gudang, maka dari itu untuk pengeluaran bahan baku ini tidak bisa langsung dikeluarkan, tapi harus ada perintah dulu dari PPIC-nya. Nah, perintah pembuatan dari PPIC. Kemudian pemeriksaan dan sign oleh manajer produksi. Ya, kalau manajer jadi dari PPIC turun ke manajer produksi perintahnya, kalau udah ada sign atau persetujuan dari manajer produksi dilanjutkan ke eh, gudang bahan baku ya. Perintahnya tadi dilanjutkan ke gudang bahan baku ini dia menyiapkan bahan baku. Nah, selama penyiapan bahan baku ini kan termasuk nimbang berapa kebutuhannya seperti itu. Nah, ini juga dia harus di QC, ada QC penimbangan ya. Tadi QC penimbangan fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan selama proses penimbangan. Karena apa? Karena kita bekerja dengan obat-obat itu ada dosis di situ. Kalau dosisnya tidak sesuai, nimbangnya salah, dosisnya tidak sesuai, nah itu kan dia akan menyebabkan ini ya permasalahan nanti ketidaksesuaian dosis karena antara obat dan racun itu kan dibedakan berdasarkan dosisnya ya, termasuk salah satunya dibedakan berdasarkan dosisnya. Nah, kalau dia dosisnya tidak sesuai, nanti yang harapannya jadi obat kan jadi racun seperti itu. Jadi harus dilakukan proses penimbangan kualitas, kontrol kualitas atau QC penimbangan. Nih kalau cek hasil timbang oke ya dari QC penimbangan, maka ini sudah dapat apa namanya, sudah dapat sign persetujuan dari manajer QC, baru bahan baku yang sudah di QC penimbangan tadi diserahkan ke bagian produksi untuk proses produksi. Nah, kemudian kalau sudah masuk di bagian produksi ya, di bagian produksi ini kan perintah pembuatan obat penimbangan sudah dilakukan, pengecekan dan pengawasan sudah sama QC penimbangan tadi, kemudian diproses menjadi produk yang ditentukan. Nah, mulai kotak nomor 4 ini masuk ke tahapan produksi. Nah, diproses menjadi produk yang ditentukan, diproduksi ini ada pengawasan selama proses. Berarti ini QC produksi. QC produksi, kemudian produk ruahan dan dikarantina. Nah, produk ruahan ini bahan jadinya itu sebelum dilakukan pengemasan ini juga harus di QC dulu. Nanti kalau udah dikemas ternyata dirilis ke pasaran pas sidak BPOM ternyata dia kadarnya tidak sesuai ya. Dosisnya atau kadar sediaan di dalam etiket sediaan sama aslinya tidak sesuai, mah itu kan nanti akan ditarik dari pasaran. Nah, itu nanti kan akan kerugiannya lebih besar sehingga sebelum dikemas ini juga harus di QC. Kemudian habis dikemas ini juga produk jadinya juga harus di QC juga ya, selama pengontrolan produk jadi ini, selama pengemasan dan sampai jadi produk jadi ini juga harus diawasi, dikontrol dulu. Kenapa? Karena dikhawatirkan biasanya dari pengemasan ini kan harus steril ya. Harus steril karena apa? Karena kan dikhawatirkan nanti tumbuhnya mikroba dan lain sebagainya. Itu sehingga pas habis pengemasan ini biasanya di QC juga untuk memastikan. Nah, selama pengemasan tadi ada ini enggak ada apa namanya kontaminasi atau tidak seperti itu. Kemudian kalau sudah sampai QC produk jadi diluluskan, maka ada sertifikat pelulusan. Nah, kalau sudah ada sertifikat pelulusan maka siap didistribusikan atau dirilis ke pasar. Itu. Oke, kemudian ini adalah hasil analisis. Nah, ini adalah BPFI-nya atau FI ya, FI Farmakope Indonesia. Kalau berdasarkan Farmakope Indonesia itu paracetamol itu rumusnya seperti ini, rumus strukturnya ya, nama lainnya acetaminophen. Kemudian rumus kimianya C8H9NO2. Kemudian nama kimianya ya, IUPAC-nya apa, BM-nya berapa, kemudian berdasarkan
Berdasarkan BPFI itu dia tidak boleh kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101% kadarnya garam sediaan. Nah, kemudian pemerian serbuk putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kalau pemerian ini sama kayak kalau kita nyebutnya itu pemeriksaan organoleptis ya, secara kasat mata itu dia wujudnya seperti apa, sifat fisiknya. Kemudian kelarutannya di mana. Kemudian ini baku pembandingnya paracetamol BPFI. Ya, lakukan pengeringan di atas silika gel selama 18 jam sebelum digunakan. Nah, karena ini pembandingnya paracetamol BPFI, kemudian kalau kita dapat sampel itu analisanya seperti ini, ya, hasil analisanya seperti ini. Nah, kemudian dari hasil analisa ini kita bandingkan dengan persyaratan BPFI yang ada pada slide selanjutnya. Sudah sesuai atau tidak? Kalau sudah sesuai, maka tadi dikasih label hijau. Kalau tidak sesuai, dikasih label merah. Kemudian ini kafein, ini BPFI-nya ya, FI berdasarkan FI. Jadi kalau FI itu isinya kan lebih ke metode, kemudian ada ke syarat-syaratnya itu apa ya, gitu. Kemudian hasil analisisnya seperti ini. Nah, ini harus dibandingkan dengan persyaratan FI. Pada FI tadi sudah sesuai enggak sama BPFI? Kalau FI tadi kan pakai BP ya. Nah, sudah sama enggak sama BP-nya ini? Sudah sesuai atau tidak? Seperti itu. Kemudian ini analyzing IR spektra. Nah, ini mengingatkan kembali untuk materi spektrofotometer IR. Nah, karena bahan baku itu banyaknya dianalisanya menggunakan IR. Kenapa? Kalau IR itu kan analisa berdasarkan gugus fungsi. Nah, paling mudah kan itu ada nggak gugus fungsinya? Di situ sama nggak gugus fungsinya? Kalau bahan yang saya terima ini asam askorbat, sama nggak ada nggak gugus fungsi di situ karboksilnya? Ada nggak di situ gugus fungsi eh, OH-nya seperti itu misalkan ya. Kemudian kalau paracetamol ada nggak di situ gugus fungsi benzennya, ada nggak gugus fungsi OH-nya seperti itu. Jadi yang paling mudah itu analisa menggunakan IR untuk bahan baku karena dia dilihat berdasarkan gugus fungsi. Kemudian ini mengingatkan kembali spektra IR itu pada daerah ini ya yang warna ini jingga infrared ini karena dia berdasarkan vibrasi elektron ya, vibrasi elektronik karena dia tidak kan IR ini dia panjang gelombangnya tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan sama UV sehingga kalau di IR ini dia tidak terjadi eksitasi elektron tapi dia terjadi vibrasi molekul ya vibrasi molekul karena kalau elektron ya sampai kalau UV kan eksitasi elektron kalau IR ini vibrasi molekul. Oke, ini mengingatkan kembali vibrasinya itu kan ada regangan, ya, kemudian ada tekuk dan lain sebagainya. Ini mengingatkan haji. Kemudian ini compare the peaks you mark with the following list of common functional group and their absorption. Nah, ini kan harus membandingkan peak yang diperoleh dari hasil analisa IR itu dibandingkan dengan gugus fungsi yang umum seperti itu. Nah, kemudian ini lihat juga di daerah fingerprint ya. Fingerprint ini kalau dia yang di bawah 1000 itu kan ada banyak pik-pik di daerah IR. Nah, biasanya kalau daerah fingerprint ini banyaknya itu yang daerah fingerprint ini biasanya menunjukkan adanya senyawa benzen ya. Di situ ada cincin benzen. Senyawa-senyawa organik itu banyak yang di sini mesti ada fingerprintnya karena banyak mengandung aromatis ya cincin-cincin aromatis itu
dipastikan lagi sudah sesuai atau tidak dengan baku pembandingnya di daerah fingerprintnya itu. Nah, ini ada struktur molekul paracetamol, struktur molekul kafein. Nah, kemudian spektra IR paracetamol. Nah, ini kalau misalkan analisa bahan baku berarti harus disamakan, sudah sesuai enggak spektranya? Ya, spektra IR paracetamol dari BPFI sama bahan baku yang diperoleh barusan dari supplier. Ini spektra kafein, asam salicylic, kemudian asetos. Nah, ini wujudnya sertifikat analisis ya paracetamol. Nah, ini dari lab ya. Biasanya kalau industri ini ada sign atau tanda tangan quality control manager ya. Kemudian ada quality assurance. Quality assurance ini yang biasanya dia melihat prosesnya itu atau tahapan-tahapannya itu sudah sesuai atau belum ya, menjamin prosesnya itu sudah sesuai apa belum, sudah sesuai proses atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian ini certificate of analysis, appearance ini pemerian ya organoleptisnya, solubility kelarutan, kemudian identifikasi ini dia melting point-nya berapa, ada kandungan heavy metal atau tidak ya, penyimpanannya bagaimana, shelf life-nya, nah masa kedaluarsanya berapa lama, ini contohnya certificate of analysis. Tuh. Ini sama, sertifikat analisis isinya hampir sama ya, dia pemerian, kemudian solubility dan identifikasi, kemudian kontaminasi dan lain sebagainya. Kalau dia sudah oke, maka dia diterima dan bisa dilanjutkan ke proses produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk pertemuan kedua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.